Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini, yaitu Ajarlah Kami Berdoa. Dan judul untuk hari Minggu 7 Januari, meningkatkan penggunaan Mazmur dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca di dalam Mazmur 105 ayat yang kelima, di sana dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi di sini dinyatakan bahwa kita harus mengingat bagaimana perbuatan baik yang Tuhan lakukan. Dan di sini diceritakan tentang bagaimana Tuhan melakukan kebaikan kepada umat Tuhan. Jadi mulai dari Yusuf, dari Abraham dan bangsa Israel. Jadi begitu banyak hal yang Tuhan buat kepada mereka. Dan di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudaraku yang kasih, pada saat kita menyanyikan mazmur, maka kita sama seperti berdoa. Oleh sebab itu di dalam Yakobus 5 ayat 13 dikatakan, kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Saudara yang kasih, memuji Tuhan itu akan meningkatkan kesehatan bagi kita. Oleh sebab itu cara yang sederhana bagaimana kita memperkenalkan kitab Mazmur ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan mencurahkan waktu setiap hari untuk membaca kitab Mazmur. Dimulai dengan Mazmur pasal 1. Diceritakan di sana bagaimana jalan orang benar dan jalan orang fasik, akhir hidup daripada orang benar dan akhir hidup daripada orang fasik. Orang benar itu dikatakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang kasih, pada saat kita membaca kitab Mazmur, maka di sana kita bisa melihat bagaimana di sana ada ratapan atau tangisan, ada juga mazmur untuk syukur, ada himnal atau lagu pujian kepada Tuhan, mazmur pertobatan, mazmur hikmat, dan mazmur untuk mencari bimbingan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat kita membaca kitab Mazmur, yang pertama, maka kita harus terlibat dalam refleksi yang sederhana. Dan kemudian kita berdoa, merenungkan Mazmur, melibatkan refleksi pada berbagai aspek daripada Mazmur. Bagaimana cara dia menyapa Tuhan dan alasan doa. Kemudian mempertimbangkan bagaimana situasi kehidupan kita dengan pemazmur. Dan bagaimana pemazmur dia membantu Anda untuk mengaplikasikan di dalam pengalaman kita. Dan untuk takjub bahwa kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai para penulis pemazmur dan dia masih tetap menyertai kita. Oleh sebab itu yang berikut kita memandang Mazmur, bahwa Mazmur itu menentang Anda. Kita merenungkan misalnya bagaimana di sana ada harapan palsu, mengoreksi harapan yang palsu. Kemudian bagaimana dengan apa yang kita hadapi. Bagaimana pengalaman pemazmur boleh menjadi pengalaman juga di dalam kehidupan kita. Dan dengan merenungkan pekabaran Mazmur dalam hidup daripada Kristus. Banyak daripada Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud juga mencerminkan bagaimana kehidupan pelayanan daripada Kristus. Sehingga dia mati juga untuk menyelamatkan semua orang yang
percaya kepadanya. Bagaimana kita mengetahui karya Kristus di dalam hubungan keselamatan. Dan bagaimana pada saat kita berdoa, kita diberikan contoh oleh pemazmur tentang bagaimana kita berhubungan secara pribadi, kemudian dengan gereja dan dengan dunia. Dan kita boleh meminta Tuhan untuk menaruh firman-Nya di dalam hati, di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, kita boleh bersyafaat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Baik itu mungkin keluarga kita, baik orang sahabat kita, orang-orang yang kita kenal. Bagaimana kita mau mengarahkan mereka untuk dekat dengan Tuhan. Tapi yang terbaik, kita sendiri harus dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, pada saat itulah kita bisa meningkatkan bagaimana penggunaan mazmur, puji-pujian, dan di dalam doa. Dengan demikian, maka perkataan Kristus kiranya boleh menjadi bagian kita, sehingga kita bisa mengajar, menegur, menasihati, dan juga bermazmur untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita dan kita terus belajar mempelajari kebenaran firman Tuhan. Amin.